pernikahan bukan akhir dari satu episode kehidupan. Memasuki pernikahan setelah akad nikah sedetik setelah mengatakan aku terima, dia justru baru memasuki satu fase kehidupan. Makanya ucapannya selamat menempuh hidup baru. Karena yang kemarin tuh hidup yang lama. Ini ada hidup yang baru. Kalau sholat itu sabarnya hanya dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau umroh sabarnya hanya dari bir ali sampai tahallul. Tapi kalau nikah ini sabarnya dari ijab qabul sampai sakaratul maut. Punya keluarga itu, punya pasangan itu ternyata emang harus sabarnya itu ngalah-ngalahin gunung tertinggi. Kok langsung lihat saya? Nah, iya. Karena begitu, ternyata dalam hubungan pernikahan katanya ini kan adalah ibadah terpanjang. Betul. Perjuangannya juga endless. Menikah itu kan kata kerja, bukan kata benda. Sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, ini habis kelasnya Ustaz Abdul Somad mengenai rumah tangga. Jadi kita juga mesti nanya nih, gitu. Banyak yang mau ditanya. Banyak yang mau ditanya. Oke, banyak kemana pertanyaan kamu, pertanyaan saya ya. Baik, tapi sekarang kita mau menyapa dulu Ustadz yang ada di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, langsung to the point Ustadz. Ya. Dalam sebuah rumah tangga, saya sering lihat postingan di sosial media kalau istri sepertinya lebih banyak berjuang dibanding suami. Padahal suami di luar pertempurannya gak kalah berat. Ke postingan ibu-ibu tuh di rumah capek, anak bagaimana gitu. Padahal suami itu kan tanpa berbicara. Mohon maaf. Tapi ya. Ini curcol atau mewakili orang Enggak banyak? mewakili postingan orang gitu ya. Gitu ya, oke. Gitu, jangkrik bos. Sepertinya porsinya seperti apa sih Ustaz perjuangan dalam rumah tangga ini? Kenapa istri selalu dianggap banyak berjuang? Karena dia yang banyak bicara, sehingga dianggap dia banyak berjuang. Sedang laki-laki ini dia. Makanya saya mengajak kepada bangsa saya, bangsa laki-laki, kalian jangan diam. Kalian mesti cerita juga, speak up, bahwa kami juga berjuang. Ya kami mengandung di sini, ya kami mengandung juga di sini. Nah, sehingga sekarang ini kan siapa yang paling banyak ngomong, dia yang dianggap paling banyak berbuat kan? Nah, itu sebetulnya sama-sama berjuang. Makanya Islam datang supaya jangan kelahi. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf dalam rangka ngajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar, porsinya sama. Kalau ada laki-laki dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi rumah tangga. Perempuan juga ketika dia menjaga, menghormati, memuliakan. Perempuan yang baik itu tiga. Yang pertama, idza nazarta ilaiha sarratka, ketika engkau melihat dia hatimu tenang. Yang kedua, idza ghibta anha, kalau engkau pergi meninggalkan dia, hafizat amwalaka wa auladaka, dia menjaga hartamu, dia menjaga anak-anakmu. Wa idza amartaha ata'atska, dan ketika engkau perintahkan untuk yang baik-baik, dia taat. Jadi sesungguhnya dalam Islam yang mulia bukan laki-laki, bukan perempuan. Man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, berbuat baik, min zakarin, laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa huwa mu'minun, selama dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan diberikan kehidupan yang baik. Ini saya menjelaskan ini supaya dua host ini tidak berkonflik di tengah acara kita ini. Saya dengar nasihat antum tadi. Salah satu dari tugas istri adalah selain menjaga keluarga juga menjaga hartanya gitu. Ya. Ya, jadi kalau tiba-tiba pulang ada kiriman belanja online itu hukumnya apa? Jadi kewajiban suami, Mas Ari dan yang lain ada 5.
Pertama memberi makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, kelima perhatian. Jadi kalau kita laki-laki pulang, tiba-tiba ada yang dibeli, itu masuk kategori mana kira-kira? Makanan sudah, pakaian sudah, pendidikan sudah, tempat tinggal sudah, masuk kategori perhatian. Benar Ustadz. Tetap kalah kita. Benar, karena kalau misalnya itu kan gak ditanya ya Ustadz. Iya. Kan udah nyampe baru tanya, kamu beli apa? Kan jadi perhatian. Oh, gara-gara itu jadi perhatian. Oh, kamu Jadi- beli ya gitu ya. Iya, jadi jadi suaminya kaget kan. Ibu beli apa? Kan jadi Maksud saya perhatian, memperhatikan tagihan. oh kesananya itu ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Waduh. Alhamdulillah dapat izin. Jadi besok-besok kalau misalnya ada itu tanda Iya, iya. perhatian. Berarti kalau suaminya bersabar itu pahala. Perempuan itu suka surprise, Mas Ari. Iya. Nah, jadi ya salah satu surprise-nya dia tidak hanya diberi surprise, dia juga memberikan surprise kepada suami, ya dengan tagihan-tagihan tadi. Itu bukan surprise lagi ya itu ya. Kadang pucat gitu ya lagi-lagi ya, pulang gitu ya. Kadang kemarin saya tanya, kamu kenapa sayang? Enggak apa-apa. Kamu kenapa kok aneh hari ini? Kenapa? Enggak ada apa-apa. Kamu kenapa saya nanya? Enggak kok, tumben enggak ada kiriman di depan. Saya pikir lagi sakit. Enggak tahu kirimannya telat gitu. Aduh, gantian kamu nanya deh. Baik, Ustadz, kadang tuh orang berpikir kalau misalnya sudah menikah itu tuh udah kayak akhir dari segalanya. Karena merasa bahwa tujuan utama tuh ya udah dinikah. Tapi ternyata ketika di awal pernikahan itu kan itulah proses ta'aruf sama pasangan, proses dimana kita itu menyatukan pendapat gitu, terkadang ada konflik-konflik sedikit. Nah ini gimana Ustadz supaya menanggapi itu semua bahwa sebenarnya kenapa dibilangin pernikahan itu adalah ibadah terpanjang, yaitu dia tadi kita harus nyoba untuk selalu melayani suami ataupun istri, kita juga harus nyenengin pasangan. Tapi juga pasti ada konflik-konflik yang terjadi. Nah ini gimana Ustadz untuk menanggapi ini semua supaya pasangan tuh tetap harus bersabar. Malah kecil-kecil saat gara-gara hal sepele kadang-kadang kita bisa konflik. Betul. Masalah jalan kanan apa kiri saat pilih mana? Kanan apa kiri? Kanan deh. Aku sukanya kiri. Akhirnya ke kiri juga. Ngapain nanya gitu? Pas ke kiri macet saat. Terus jadi konflik tuh kan. Begini kita gara-gara jalan aja bisa masalah saat. Ini gimana Zat, caranya untuk menyamakan frekuensi? Pernikahan bukan akhir dari satu episode kehidupan. Memasuki pernikahan setelah akad nikah sedetik setelah mengatakan aku terima, dia justru baru memasuki satu fase kehidupan. Jadi kalau ada orang mengatakan, si Anu udah nikah, iya, udah selesai hidup dia. Justru pernikahan itu baru mau masuk, makanya ucapannya selamat menempuh hidup baru. Ya. Karena yang kemarin tuh hidup yang lama. Ya. Ini ada hidup yang baru. Kalau sholat itu sabarnya hanya dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau umroh sabarnya hanya dari bir ali sampai tahallul. Tapi kalau nikah ini sabarnya dari ijab qabul sampai sakaratul maut. Panjang ya Ustaz. Iya, tapi jangan gara-gara ini yang belum nikah lalu takut jadi seram jadinya. Justru dia adalah di situ ada pokoknya rame lah. Kalau mau tahu ikuti terus Untung. Ya, cerita Untung ya semuanya. Saya juga mau tanya Ustaz, dulu salah satu konflik terbesar kita adalah kita sempat beda frekuensi. Ya. Nah, beda frekuensi ini kan dialami. Ini kan kalian satu dari Sumatera, Ya. Wong Tino, Ya. Tino Wong Palembang. Kitogalo, satu dari Jawa. Gimana kalian yang beda frekuensi ini bisa bersama? Emang nggak bisa sama Ustaz. Tapi memang ketika Mereka nggak sadar nih, sekarang saya jadi host. Oh iya, bener. Kita yang ditanyain sama Ustadz nih. Kok jadi kebalik? Wah, tepuk tangan dong buat Ustaz. Waduh. Ternyata. Ya tapi gimana itu, tuh? ya alhamdulillah Ustadz, ya namanya jodoh dari Allah, mudah-mudahan Allah jaga terus ya Ustadz. Amin, amin.
Jadi ya alhamdulillah kita ketemu Ustaz, tapi dengan itu dia tadi problem-problem sendiri. Tapi alhamdulillah ketika menjalani itu ya diniatin ya sayang ya, walaupun kemarin sempat ada beda frekuensi, ternyata ketika kita sama-sama punya visi dan misi yang sama, tujuannya tahu, itu lebih terarah gitu. Betul imamku? Saya tuh bisa tahu Ustadz. Ya. Kadang-kadang saya tuh misalnya gini, habis subuh suruk, itu kadang suka tidur lagi, gitu kan. Ya. Tapi untuk tahu dia sehat atau enggak, itu saya dengar suara dari lantai bawah. Tuh, langsung bangun ya. Istriku sehat. Iya. Kalau dia pendiam itu ada sesuatu yang salah. Ya. Kalau di awal saya kan ngeri kalau punya istri, wah apa namanya emosian misalnya gitu kan. Tapi sekarang tuh jadi sesuatu yang kok aneh ya dia nggak ini, nah gitu. Sekarang saya paham, Mas Ari ini kan disebut imam. Jadi imam itu di masjid terbagi dua Mas Ari. Satu imam yang diangkat oleh negara, satu imam dipaksa oleh makmum. Tentang masalah suara dari bawah yang membangunkan ke atas itu, ada seorang jamaah kita datang ke rumah saya, nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi istrinya ini banyak permintaan, ngomong macam-macam, sampai akhirnya suatu hari, mohon maaf, kena penyakit, kena stroke. Dan sejak stroke itu istrinya nggak ngomong lagi, diam, nggak banyak minta lagi, diam aja. Suaminya datang, minta tolong doakan supaya kembalikan seperti yang dulu lagi. Saya heran, dulu kan Bapak mengeluh karena dia banyak ngomong, banyak permintaan, Bapak pusing. Iya, kenapa? Boleh jadi ini doa Bapak yang terkabul. Doa astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak minta dia kembali seperti dulu lagi? Saya rindu dengan ucapannya, saya rindu dengan permintaannya. Jadi memang hidup ini penuh misteri. Dari sini kita belajar, jadi kalau ada suami-suami yang risau dengan omongan istri, dengan permintaannya, kalian nikmati saja. Karena andai itu hilang, kalian justru akan datang ke saya untuk minta doakan supaya itu kembali lagi. Ini true story, kisah nyata Mas Ari. Nah, ini cerita saya ini insya Allah meringankan beban Mas Ari. Bener Ustaz, tapi kalau lagi deket dia gitu, misalnya gimana, kamu acem gitu kan. Tiba-tiba kalau saya keluar kota pulang-pulang, aku kangen acemnya. Yaelah. Jadi bapak-bapak di rumah suka buang gas, nggak apa-apa, lestarikan Pak. Lestarikan. Nanti tiba-tiba bapak lagi keluar kota, kok nggak ada yang buang gas ya, aku kangen, gitu loh. Waduh, bener nggak Ustaz? Ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, apa yang dibawa oleh saudaranya? Baju Nabi Yusuf yang diolesi dengan darah kambing. Lalu saudaranya mengatakan, saudara kami Yusuf sudah ditangkap serigala ayah. Ini lihat bajunya berdarah-darah. Lalu kemudian baju itu dicium oleh Nabi Yusuf dengan penuh tangisan. Akhirnya dia buta karena tidak sanggup berpisah, menahan sakit kehilangan anak. Hari berganti, musim berubah. Akhirnya ditakdirkan Allah Nabi Yusuf dijadikan sebagai Perdana Menteri di Mesir. Dan Nabi Yusuf tahu ayahnya masih hidup. Apa yang dikirimkan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mengirimkan baju yang dia pakai kepada ayahnya. Lalu kemudian ketika ayahnya menerima baju itu, dia cium. Apa kata dia? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau badan Yusuf. Baju yang pernah membuat dia buta, baju juga yang membuat dia sembuh kembali. Jadi maksudnya, berapa banyak istri yang mungkin mengatakan bau badan suaminya seperti yang keluhan tadi. Bisa jadi saat suaminya pergi lama, dicarinya baju yang belum dicuci. Karena bau itulah yang mengobati rindunya. Karena lelaki ini baunya beda. Dua, ada bau dan bau sekali. Jadi nggak ada yang baunya setengah gitu, nggak ada ya? Pol-polan atau bau sekali gitu ya? Rasa bersalah saya terhadap suami saya tetap ada. Karena saya merasa
dengan beliau menikah dengan saya, hidupnya menjadi sulit. Merasa sudah berbuat kesalahan padahal sebenarnya kita tidak salah. Itu kerja setan juga. Itu kerja setan juga. Kamu sudah melakukan ini, kamu salah, kamu. Dia selalu membisikkan ke kita bahwa kamu sudah salah. Yang mengalami seperti yang ibu alami bukan cuma ibu saja. Bukan cuma kakak saya. Saya pun mengalami itu. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu.